Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan kepada Pak Putra yang sudah mengundang saya untuk bisa hadir pada kesempatan kali ini, juga Bu Adinda yang menyampaikan pesannya. Nah, juga pada teman-teman semua yang di Juara, salam hormat saya kepada semua orang tua murid, Umi Abi, Ayah Bunda, yang pada kesempatan kali ini bisa hadir bersama dan kita bisa bersilaturahmi. Sekolah Juara memang bukan hal yang baru untuk saya, perasaan sudah jadi rumah sendiri gitu. Terlalu sering barangkali takutnya bosan gitu ketemu sama saya. Alhamdulillah pagi hari ini kita membahas tentang bagaimana kita mengenal potensi dari anak-anak kita, putra putri kita. Untuk menggali potensi, apa sih sebenarnya potensi ya? Kalau potensi itu sebenarnya sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang untuk nanti bisa kita kembangkan sesuai dengan bidang yang diminati atau yang menjadi bakat seseorang. Potensi itu banyak cara untuk bisa kita kembangkan atau kita mengetahui caranya dari mana saja gitu kan ya. Sebenarnya kalau tadi saya melihat dari angket yang di-share ke orang tua, Masya Allah ya, banyak orang tua yang sudah mengenal potensi-potensi dari anak-anaknya. Nah, salah satunya itu observasi orang tua dari kecil sampai pada saat anaknya usia sekarang, itu adalah bentuk dari mengenal potensi yang terbaik. Jadi psikolog terbaik seorang anak itu, seorang putra-putri itu adalah orang tuanya sendiri. Itu yang sangat kita harapkan. Cuma kadang-kadang kan kita untuk bisa mengecek itu kita butuh kemampuan juga bagaimana mengobservasinya, menggalinya, bagaimana untuk mengenalinya, segala macamnya itu. Maka kadang-kadang ada hal yang kita kadang-kadang terabaikan atau kita terlupakan untuk mengeceknya secara kontinu dan benar gitu kan ya. Nah selain dari itu apalagi yang bisa untuk bisa mengetahui potensi anak? Salah satunya memang lewat psikotes yang kita lakukan. Nah, apakah psikotes itu berlaku dengan mutlak? Sebenarnya tidak juga. Itu sangat tergantung juga kondisi anak pada waktu tes. Jadi ayah bunda kalau mendapatkan hasil psikotes, kok anakku hasilnya gini banget sih? Kadang-kadang di luar prediksi kita, kok hasilnya jelek ya? Gitu misalnya ya. Nah, ayah bunda jangan terlalu khawatir. Karena apa? Psikotes itu memang terjadinya situasional pada saat itu. Dan sangat tergantung dengan kondisi dari anak pada waktu psikotes. Bisa saja malam sebelum psikotes anak kita begadang. Bisa saja pada saat pelaksanaan psikotes dia masih capek. Karena kemarin bisa saja habis melakukan aktivitas yang menghabiskan banyak energi. Atau anak kita kurang sehat badan, atau anak kita kelelahan, atau banyak sekali masalah emosional yang belum terselesaikan. Maka pada waktu pelaksanaan psikotes dia tidak optimal. Maka kita berharap sebenarnya pada waktu anak melakukan psikotes, anak sebelumnya tidak begadang, anak tidurnya cukup, dan yang paling penting pagi anak sudah sarapan. Itu yang paling utama. Supaya apa? Karena psikotes memang butuhkan energi. Jadi kalau ada hasilnya mendadak, orang tua merasa, anakku bukan segini loh hasilnya. Nah, coba diingat-ingat. Apakah anak pada waktu itu mengalami sesuatu di antara yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya juga, karena pada fase anak-anak usia SMP ini adalah termasuk fase rank dari akhir baliknya anak-anak kita, maka secara umum akhir balik ini memang sedikit mengganggu kecerdasan dari anak-anak kita. Karena faktor adanya hormon laki-laki dan hormon perempuan, dan itu akan mempengaruhi kehidupan emosi seseorang, sementara kehidupan emosi juga akan mempengaruhi kemampuan dari kecerdasan seseorang kalau kita tidak bisa mengontrolnya dengan baik. Dan kita tahu remaja itu adalah fase labil ya. Jadi ada yang misalnya apabila anak-anak yang memang masih labil banget, mereka belum sepenuhnya bisa mengontrol emosinya. Maka hal ini akan mempengaruhi juga nanti bagaimana kecerdasan dari anak-anak kita. Selain dari itu, masih banyak lagi yang lain yang bisa kita lakukan, misalnya sepertinya salah satu di antaranya fingerprint, itu untuk mengetahui bakat-bakat yang dimiliki oleh anak kita. Di sini kan ada dua kata ya, minat sama bakat. Apa itu minat, apa itu bakat? Kalau bakat itu potensi yang dimiliki seorang anak yang dibawa dari lahir. Berarti itu apa? Turunkan secara genetik. Dari orang tuanya bisa saja kakek neneknya. Jadi kan itu banyak ya untuk satu anaknya
itu bisa diturunkan ayah bunda, kakek neneknya 4 orang gitu kan, minimal 6. Ternyata nggak segitu. Naik lagi ke atas itu akan semakin banyak faktornya yang akan mempengaruhi seseorang. Kadang loncat, tidak harus langsung dari ayah langsung turun ke anaknya, bisa saja dari kakeknya turun ke cucunya, atau di atasnya lagi, itu bisa mempengaruhi bakat seseorang. Sementara minat, potensi yang dimiliki seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan. Siapa saja lingkungannya itu? Orang tuanya, lingkungan bagaimana pola asuh orang tua, bagaimana di sekolah, dan bagaimana lingkungan antara sekolah dengan rumah ya, yang itu juga mempengaruhi minat seseorang. Dan kalau sekarang bisa saja minat anak sangat dipengaruhi dari HP-nya, nah gitu ya, apa yang dia tonton dari gadgetnya, maka itu akan mempengaruhi minat dari anak-anak kita. Nah, karena kita pada saat sekarang ini di sekolah sudah melakukan psikotes untuk anak-anak kita, maka kita akan mencoba ya membahas bagaimana sih seharusnya kita membaca hasil psikotes dari anak-anak kita supaya kita mengetahui potensi yang dimiliki anak-anak kita. Ya, kita akan coba ya bersama untuk membahas tentang hasil psikotes dari anak-anak kita yang kemarin mungkin kelas 7, kelas 8, 9 mungkin sudah sebelumnya nggak apa-apa. Semua ilmu itu semakin sering diulang, semakin gampang kita untuk mengetahuinya dan semakin ilmu itu bisa lengket di kepala kita. Maka mungkin minta bantuan kepada Bu Arinda menampilkan contoh dari laporan psikotes yang biasanya kita lakukan di sekolah juara, di SMP Sekolah Juara. Iya. Baik, sedang proses share ya. Ya. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Masih proses, Bu, sebentar. Sedang proses, Bu. Ya, baik, ya, sudah, kita Bu. coba ya. Ini contoh salah satu dari, tapi bukan di sekolah lainnya, bukan di sekolah kita, tapi kayaknya ininya sama ya, profil psikologinya sama. Kita coba lihat ya di bagian atas itu di peta kompetensi, di sini ada taraf kecerdasan. Taraf kecerdasan itu di sini kalau yang kita lihat contoh itu 114. Kita akan bahas tentang angka-angka dari hasil dari psikotes kecerdasan, tes intelektual seseorang. Yang paling banyak manusia itu, kalau kita misalnya membuat grafik berbentuk gunung, terbanyak itu adalah rata-rata. Nah, kalau rata-rata itu angkanya berapa? Ya, rata-rata itu antara 90 sampai 110. Nah, kita menggunakan skala apa gitu kan ya? Biasanya kita bisa menggunakan di sini skala IST atau skala Binet itu bisa. Jadi 90 sampai 110 itu dikategorikan itu adalah rata-rata. Lainnya nggak lumayan karena terbanyaknya manusia itu adalah di rata-rata. Setingkat di atas dari rata-rata itu disebut dengan di atas rata-rata. Nah, ranknya ini nggak terlalu panjang, nggak terlalu luas. Itu antara 110, berarti mulai 111, sampai 120. Nah, itu ya kategorinya. Jadi semua yang hitungan belas-belasan itu adalah yang disebut dengan di atas rata-rata. Jumlahnya nggak terlalu banyak, dan itu karena apa? Karena ini memang orang-orang di atas rata-rata ini adalah orang-orang yang secara intelektual mempunyai kemampuan sedikit lebih di antara di atas rata-rata. Nah, di atas lagi, di atas rata-rata itu kita menyebutnya sudah mulai kepada superior. Berapa angkanya? Itu di atas angka 120. Nah, apakah ke atas itu lebih naik lagi? Iya, gitu ya. Itu nanti ada yang very superior, ada yang very superior, ada yang banyak sampai nanti jenius. Nah, dari data, siapakah yang mempunyai kecerdasan tertinggi? Ternyata untuk sampai saat ini masih dipegang oleh Bapak Habibie almarhum ya, itu dinyatakan dia memiliki IQ 200. Ini aja ya, Isaac Newton dan segala macam itu kalah. Dan dia memang adalah orang yang tertinggi IQ-nya. Untuk yang pernah ada di dunia. Dulu ada, tapi umurnya tidak panjang. Tidak sampai menghasilkan karya seperti bagaimana karyanya Pak Habibie di dunia ini. Itu. Sementara sekarang kita akan bahas lagi ya setelah bagian atas. Di bawah dari rata-rata itu ada yang disebut dengan di bawah rata-rata. Ranknya itu 80 sampai 90.
Dan ini anak-anak bisa bersekolah tetap di sekolah umum seperti sekolah kita. Mungkin anak ini butuh stimulasi untuk kita berikan untuk lebih bantuan dari sekolah dan bantuan dari orang tua di rumah, maka ini bisa naik mereka ke rata-rata. Nah, kemudian di bawahnya lagi, di bawah rata-rata itu disebut dengan borderline. Borderline itu batas ya, garis batas yang membedakan anak-anak yang bisa di sekolah umum atau anak-anak yang harus kita sekolahkan ke sekolah yang lebih khusus lagi. Kalau posisinya itu di angka berapa? 70 sampai 80. Jumlahnya mungkin anak-anak ini bismillah gitu ya, kalau banyak stimulasi dan segala macam masih bisa naik ke di bawah rata-rata. Tapi kalau misalnya mereka tidak distimulasi, mungkin mereka turun di posisi yang paling bawah. Ke bawah yang paling bawah sekali mungkin itu nanti masuknya di mental retardation gitu ya. Bisa masuknya di DS, Down syndrome dan segala macam, itu bagian-bagian yang lebih di bawah. Dan untuk anak-anak atau untuk yang memiliki kecerdasan di bawah 70, memang kita sarankan berada di sekolah yang memberikan stimulasi yang cocok untuknya dengan guru yang juga khusus. Jadi biasanya anak-anak tersebut beradanya di SLB atau sekolah-sekolah lain yang memang cocok untuk mereka karena lebih pengembangan kepada life skill daripada dibandingkan sekolah umum yang lebih mengutamakan untuk menstimulasi kecerdasan dari anak-anak dan juga bentuk-bentuk lagi kepribadian. Itu barangkali ya untuk kecerdasan. Nah, pada saat di sini saya juga membuatnya di sini ada taraf kecerdasan, ada original IQ. Nah, taraf gimana Pak? Halo? Ayah Bunda. Bagaimana Pak? Kayaknya suara mungkin tadi ada yang menyebutkan suaranya kecil ya. Oh iya, coba saya besarkan. Saya fullkan. Oke, sudah di 100%. Ya. Nah, nanti kalau kita lihat di sini, saya juga menampilkan di sini dua bentuk kecerdasan. Taraf kecerdasan ini adalah yang ditampilkan oleh anak-anak kita. Sementara di lain itu juga ada original IQ. Itu apa potensi yang dimiliki seseorang. Jadi apa? Itu biasanya di atas dari yang ditampilkannya. Jadi modalnya yang diberikan Allah lebih besar daripada yang dia tampilkan. Itu disebut dengan original IQ. Nah, inilah yang harusnya kita bandingkan dengan anak kita dengan original IQ-nya. Jadi kita memohon kepada orang tua, guru, dan lainnya, jangan pernah membandingkan seorang anak dengan anak yang lain. Tapi bandingkanlah seorang anak dengan potensi original yang dia miliki, yaitu OIQ-nya. Jadi kalau misalnya dia keluarnya sangat sedikit, padahal dia modalnya sangat banyak, berarti apa yang kurang? Stimulasi yang kurang kita berikan kepada yang bersangkutan mungkin masih kurang, seperti itu. Nah, di sini saya sengaja menyimpan juga memori, daya ingat di bagian atas, apa perlunya, kenapa harus memori dinaikkan ke atas. Ini nanti barangkali ayah bunda bisa sebagai acuan untuk membimbing anak-anak kita dalam menghafal Al-Quran ataupun guru-guru agama di sekolah untuk memberikan acuan kepada anak-anaknya. Si A dengan IQ 112 itu harusnya dia bisa menghafal dengan banyak dan dengan cepat karena dia mempunyai memori yang bagus. Jadi kita apa? Ini bisa kita push atau kita bantu lagi anak distimulasi karena dia memiliki kemampuan daya ingat yang sangat bagus. Jadi kalau anak-anak kita di posisi 90 sampai 110, harusnya dia bisa menghafal seperti kebanyakan orang-orang yang lain. Tapi kalau di atas itu, dia bisa lebih cepat dibandingkan anak rata-rata. Kalau di bawah dari 90, kita mungkin akan menarik hafalan dari anak-anak ini tidak sebanyak yang lain karena bagi dia menghafal satu surat saja mungkin akan, satu ayat saja mungkin agak lebih lama. Tapi apa? Berulang akan membuat dia bisa mengingatnya lebih baik. Mungkin seperti itu. Nah, apa saja di kemampuan intelektual ini yang akan kita bahas di sini? Di sini ada daya tangkap, di sini ada berpikir praktis, fleksibilitas berpikir, kemampuan berbahasa, kemampuan berhitung, kemudian di sini daya analisa sintesa, kemudian berpikir konstruktif, kemampuan abstraksi ruang,
dan daya ingat dan kreativitas berpikir. Nah, 10 hal ini adalah di antara dari kemampuan-kemampuan intelektual yang sebenarnya dimiliki oleh setiap manusia. Dan ini akan lebih banyak lagi. Nanti kita mungkin bisa saja di atas kreativitas itu akan ditemukan originalitas. Dan itu adalah seseorang yang akan memiliki kemampuan yang lebih biasanya dimiliki anak-anak yang superior. Dia akan memiliki originalitas tentang hasil karyanya atau di bidang-bidang tertentu. Itulah nanti yang akan kita kejar untuk setiap dari anak-anak kita. Nah, kalau daya tangkap, mungkin ayah bunda sudah sangat mengetahui apa itu daya tangkap, kemampuan seseorang untuk bagaimana untuk bisa menangkap informasi yang dia terima dari lingkungan. Itu secara umum. Untuk anak-anak kita yang sudah di usia SMP, cukup cuma seperti itu. Kemudian apa? Informasi yang dia tangkap, yang bisa ditangkap oleh otaknya itu, dia juga bisa filter mana yang akan dia simpan dan mana yang bisa membantu untuk kependidikannya lebih bagus atau untuk pembelajarannya lebih bagus. Itulah daya tangkap yang kita harapkan untuk anak-anak seusia SMP. Kalau berpikiran praktis adalah bagaimana ilmu yang dia miliki ini bisa dilaksanakan atau dipraktekkan dalam keseharian. Itu yang kita butuhkan. Selanjutnya, fleksibilitas berpikir ini tidak kaku. Paling banyak anak-anak tuh kalau kita tanya gitu ya tentang hal yang dia pelajari atau dia ketahui, sebagian besar dia nanya, "Gak tahu Bu, belum dipelajari di sekolah." Nah, yang kita maksudkan adalah untuk anak-anak yang fleksibel ini, bahwa ilmu itu nggak didapat dari sekolah saja. Ilmu didapat dari lingkungan. Maka dia akan bisa tahu, kalau ini nggak bisa diselesaikan dalam bentuk A, maka dia akan bisa menyelesaikan dalam bentuk bagaimana seharusnya yang lain bisa menyelesaikan. Kita berhadapkan seperti itu. Jadi seorang anak tidak selalu mempunyai misalnya satu penyelesaian bentuk A, B, C, dan D. Itu yang kita harapkan. Tidak terbatas dari informasi yang diperoleh di sekolah. Kemampuan berbahasa jelas ya, bagaimana dalam bentuk tertulis, bagaimana berbentuk langsung, berbicara, verbalnya terdengarkan oleh orang lain, dan memahami, kemudian menyimpannya, dan kemudian merecall ulang lagi apa yang sudah ada dalam kemampuan berbahasanya. Kalau berhitung jelas ya, semua yang berhubungan dengan aktivitas berhitung itu bisa tambah kurang kali bagi, dan semua yang berhubungan dengan masalah matematika. Analisa dan sintesa itu sudah harus dimiliki anak-anak usia SMP. Itu berarti kan sama saja anak-anak mulai berpikir tentang hubungan antara sesuatu. Kalau aku bertindak seperti ini, maka akan menjadi seperti ini. Jadi dia akan langsung berpikir. Dan ini akan didapatkan anak dari mana? Dari kebersamaan dengan orang tua di rumah, dari kebersamaan dengan guru-guru mereka selama ini. Akhirnya dia mampu untuk menimbang dan memberikan analisa terhadap semua informasi yang dia terima dan juga problem yang dihadapi. Jadi contohnya, seorang anak usia SMP mendapat tantangan dari dunia lingkungannya di luar sekolah dan rumah. Begitu dia mendapat tantangan dari teman-temannya atau dari lingkungan, dia akan langsung berpikir, ini cocok nggak ya dengan aturan rumah aku? Ini cocok nggak ya dengan aturan sekolahku? Cocok nggak dengan agama aku? Kalau iya, oke, aku masuk. Bu, kok nggak ada suaranya, Bu? Oh, kenapa nggak ada ya? Di sini bisa? Nggak ada suaranya. Dari saya ada, Bu. Saya ada, Bu. Dengar jelas. Di sini ada jelas. Di sini kedengaran, ya, Bu. Ada kedengaran kalau di sini. Mungkin coba diperbaiki audionya barangkali ya, Bu ya. Ya, baik Ayah Bunda, jika merasa ada suara yang kurang jelas, mungkin bisa jadi ada gangguan sinyal atau menggunakan earphone atau headset. Jadi memang diupayakan itu ya, karena di kami alhamdulillah suara sangat jelas. Mohon maaf Ayah Bunda ya, silakan Bu Enda Elia. Berarti kita tadi sudah sampai di analisa sintesa ya, dan ini memang sudah harus berkembang dengan baik untuk anak-anak kita usia SMP. Selanjutnya di sini adalah berpikir konstruktif. Berpikir konstruktif ini runut barangkali ya. Ada beberapa bagian dari kehidupan ini yang memang harus kita runut dari bawah sampai ke atas sehingga untuk bisa memberikan konstruksi dari sesuatu. Jadi misalnya ya diacak semuanya nanti anak untuk membuat lagi sebuah bangunan dari yang acakan itu anak bisa. Dan dalam kehidupan harus bisa melakukan hal-hal yang seperti tersebut. Selanjutnya abstraksi ruang.
Apakah semua anak harus menguasai semua ini? Tidak, minimalnya di rata-rata. Ada yang rendah, tapi biasanya dalam kehidupan itu ada ilmu tarik-tarikan gitu ya. Kalau terlalu tertarik sesuatu yang tinggi, pasti Allah juga akan menarik sesuatu bagian yang untuk direndahkan gitu. Katanya hidup itu keseimbangan yang paling utama. Maka kalau kemampuan abstraksi ruang ini membayangkan bagaimana anak untuk melihat 3 dimensi. Itu sangat dibutuhkan. Untuk beberapa anak ini bagus, nanti kita melihat biasanya anak-anak mempunyai kemampuan abstraksi ruang yang bagus, itu akan menghasilkan anak-anak yang memiliki kreativitas bagus dan juga olahan seni artsnya itu akan bagus. Seperti itu. Daya ingat, semuanya mungkin pada tahu ya, daya ingat itu memang kemampuan anak untuk menyimpan memori daripada informasi yang diterimanya itu langsung ke otaknya. Nah, untuk daya ingat ini, ayah bunda, kemudian juga bu guru semuanya, ya guru-guru semuanya, kita mengenal ada secara umum itu daya ingat itu ada 2, yang bisa disimpan dalam short time memory dan long time memory. Kapan sesuatu itu masuk ke dalam short time memory? Berarti seperti ini. Sesuatu yang darurat yang harus menyelamatkan diri itu adalah daya ingat yang sifatnya short time memory. Jadi kalau kita membimbing anak di rumah belajar dengan kategori anaknya sudah nggak nyaman, intonasi kita naik, dan kita mulai mengeluarkan kicauannya, membuat anak semakin tertekan, maka semua yang masuk itu akan menjadi short term memory. Saat itu anak berusaha untuk bisa menjawab supaya semua ketidaknyamanan itu hilang. Akhirnya besok di sekolah, apakah ada yang dia ingat dari yang kita bimbing di rumah? Sama sekali tidak akan ada. Tapi kalau kita belajar dengan anak, dengan cara yang paling disukai anak, dengan gaya belajarnya, terus kita melakukannya tidak dengan unsur membuat dia tegang, membuat dia merasa tidak nyaman, dan justru menimbulkan perasaan aku menyukai, jadinya cara mengajarkannya, dan aku tersentuh cara mengajarkan itu, mengingatkan pada memori-memori tertentu, itu akan masuk ke otak tengah, maka menjadi long term memory. Jadi kita kalau membimbing anak, berpikir, ini apakah nanti akan menjadi amal jariah kita saat kita sudah nggak ada, masih dipakai anak, atau akan digunakan oleh anak dalam waktu singkat. Nah, kalau saya mungkin memilihnya yang jangka waktu panjang. Sampai kapanpun saya mengingat. Nah, kalau mengingat dan informasi itu dan digunakan, maka ini akan menjadi amal jariah untuk siapapun yang mengajarkannya. Jadi kita coba ya untuk mengajarkan itu suasananya nyaman, ada kesepakatan, kemudian anak enjoy dengan cara yang kita lakukan, maka anak akan masuk di long term memory, memori jangka panjang. Sementara kreativitas berpikir ini, semua orang bisa menjadi anak yang rajin, anak yang pandai, tapi tidak semua anak itu adalah anak yang pintar. Nah, kalau yang pintar ini lebih kemana? Dia bisa berkreasi di luar bentuk orang lain, atau dia bisa menghasilkan sesuatu karya yang sangat beda dengan yang lain, atau kalau menghasilkan satu karya yang lebih tinggi daripada kreativitas, itu yang tadi saya sebutkan original. Nah, kita berharap bagian intelektual ini selain disupport oleh orang tua di rumah, sebenarnya ini banyak dikembangkan oleh sekolah. Sebenarnya yang paling banyak kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mengembangkan kemampuan intelektual dipengaruhi oleh kepribadian. Nah, kepribadian ini di mana paling banyak dibentuk dan ditopangnya adalah di rumah. Jadi yang sebenarnya kalau berharap untuk ayah bunda, kita memperhatikan lebih banyak ke arah kepribadian. Inilah nanti akan mensupport bagian dari kemampuan intelektual. Kita lihat masing-masing. Di sini ada 10 bagian juga yang kita bahas, diantaranya adalah penempatan diri, kemudian penyesuaian diri, ambisi, motivasi, disiplin, kepercayaan diri, daya juang, kompetitif, stabilitas emosi, penyelesaian masalah, dan relasi sosial. Nah, kita lihat pertama penempatan diri. Apa bedanya penempatan diri dengan penyesuaian diri? Sama-sama kok, iya, sama-sama memasuki lingkungan, sama-sama untuk dalam suatu situasi sosial. Jadi penempatan diri itu seperti ini. Kita masuk dalam suatu lingkungan, tapi kita di sana langsung diberikan harapan oleh lingkungan sosial. Seperti sekarang, anak-anak kita sudah berada di SMP, otomatis tanpa dia sadari, dia sudah harus melakukan tugas-tugas sebagai anak SMP.
Jadi kalau ada anak SMP yang nangis, semua orang kan bingung aja, nangisnya masih bersuara. Ini anak apa? Anak SMP. Semua orang pasti sudah mempunyai penilaian. SMP kok nangis ya? Nah, gitu kan ya. Nah, nggak seperti itu. Kalau nangis anak SMP, boleh. Siapa bilang nggak boleh? Pada tempatnya sangat boleh. Cuma masih ada nggak yang nangis, masih teriak-teriak, gitu kan ya. Nah, itu kan anak-anak kelas 1, kayaknya juga udah nggak seharusnya. Itu adalah anak-anak TK ke bawah barangkali. Gitu. Nah, itu yang penempatan diri. Jadi keberadaan dimanapun, kita selalu dituntut oleh lingkungan memiliki harapan dari lingkungan terhadap keberadaan seseorang. Sementara kalau penyesuaian diri, kemampuan untuk masuk ke dalam satu lingkungan. Di sini, bagaimana kita nanti bisa menyesuaikan diri itu dengan segala perubahan-perubahan yang ada di lingkungan itu, itulah penyesuaian diri. Hampir sebagian besar anak-anak penyesuaian diri itu bagus, kecuali anak-anak yang memang menarik diri untuk tidak mau berinteraksi seperti itu. Apalagi usia remaja, penyesuaian diri umumnya semuanya itu gampang, gitu ya. Karena apa? Hampir semua anak-anak remaja itu tugas utama mereka diantaranya adalah relasi sosial, kedekatan mereka dengan orang-orang di sekitarnya, terutama sebaya. Selanjutnya kita lihat ada di sini kata ambisi dan motivasi. Kalau pada anak-anak yang misalnya ambisinya, ambisi itu masih wacana ya, kalau motivasi itu sudah ada dorongan untuk mencapai tujuan. Jadi seorang anak misalnya seperti ini, aku ingin jadi presiden. Pokoknya aku jadi presiden, itu ambisinya. Tapi kalau dia sudah mulai melangkah, misalnya apa rancangan dia untuk menjadi seorang presiden, mulai dari SMP, mungkin dia mulai belajar bahasa, karena nanti hubungannya dengan internasional, dia mulai membangun sikap yang baik, menjadi seorang pemimpin, mulai dari ketua kelas barangkali, ketua dari organisasi manapun, kemampuan bahasanya ditingkatkan, itu sudah motivasi. Tapi kalau wacana aja itu keinginan. Nah, terbanyak remaja itu adalah memiliki ambisi saja. Tapi pengaturan untuk mencapai itu belum sepenuhnya bisa dilakukan oleh anak-anak, maka itu butuh bantuan dari kita orang tua di rumah supaya apa? Anak bisa mencapai ambisinya. Yang terlalu berlebihan dalam mencapai ambisinya sehingga melupakan kenyataan, itu adalah yang ambisius, ya. Dan itu jadi maknanya negatif. Sementara disiplin itu adalah kemampuan untuk mengikuti aturan yang memang sudah disepakati begitu anak memasuki institusi, harus mutlak bahwa dia harus mengikuti aturan yang berlaku di sana. Seperti sekarang ini, tolong dibantu ayah bunda, saya banyak sekali melihat anak-anak kita yang terutama SMP, karena kita daftar 1 tahun 8 bulan tidak masuk, dan mereka juga mungkin karena kita juga takut datang ke barbershop untuk anak-anak kita yang putra, yang Ikhwan, tolong rambutnya harus rapi lagi, karena kita kalau ke sekolah harus dalam kondisi mematuhi aturan. Di antaranya tadi saya mendengar dari Bu Nunung bahwa memang harus rapi, dan beberapa sekolah melaporkan ke saya, menyampaikan, bagaimana ya Bu, anak baru masuk sekolah, kita harus langsung menanamkan razia harus potong rambut, kayaknya gimana Bu? Saya bilang sebaiknya kita ingatkan dulu ke orang tua, karena kita terlalu lama di rumah, dan kemarin ada banyak sekali parno kita tentang COVID, sehingga belum berani untuk memotong rambut di barbershop atau ke tukang cukur dan segala macam. Kita berikan batas waktu supaya mereka bisa tampil tapi seperti layaknya seorang pelajar seharusnya, seperti itu. Percaya diri mutlak ya harus dimiliki. Tidak ada lagi anak yang malu untuk berbicara di depan umum, menyatakan perasaan dan sakit hatinya atau pendapatnya dalam suatu hal, tapi dengan kalimat-kalimat yang elegan yang memang pantas untuk dikeluarkan untuk anak-anak seusia SMP. Dan sebagian besar anak-anak usia SMP itu percaya diri. Daya juang ini bahasa ininya adalah cepat on-nya. Jadi kalau kita gagal, itu kita cepat untuk naik, itu adalah yang disebut dengan daya juang. Untuk mencapai sesuatu itu akan jungkir balik, kita kadang-kadang maju, kadang-kadang kita jatuh. Nah, orang yang mempunyai daya juang tinggi ini, itu adalah yang cepat untuk bangkit dari kegagalannya. Dan ini tidak didapat dengan begitu saja. Ini didapat dengan bagaimana ayah bunda di rumah juga mempunyai daya juang yang bagus. Saya banyak sekali membantu anak-anak di sekolah. Ternyata dari anak-anak diketahui, hampir sebagian besar anak-anak itu memang menjadikan
orang tua itu di usia SD itu adalah uswah. Kemudian itu masih dibawa dia ke SMP itu sangat bagus. Tapi begitu kita salah dalam berlaku di rumah, itu ditiru anak. Contoh, banyak sekali anak orang tua yang pada saat sekarang ini dirumahkan, bukan WFA atau di PHK dan segala macam, itu mempengaruhi sebenarnya nanti kepada daya juang anak-anak. Karena dia bilang, ayahku di rumah terus. Nah, kepikiran juga, oh iya, saking lamanya nanti, itu anak bilang, iya, laki-laki di rumah ya, yang kerja nanti ibu ya. Nah, itu banyak yang berputar-putar, yang akhirnya kita harus meluruskan yang benar itu seperti apa. Jadi kita harus menyampaikan atau bertingkah laku pada anak yang menyebabkan anak bisa juga memiliki daya juang yang bagus sehingga cepat move on dari segala masalah atau hambatan yang menghadapinya. Kompetitif, nah inilah salah satu yang tidak didapat di fase pandemi ini. Kalau dulu anak-anak di sekolah bersama belajar dan dia bersama dengan teman-teman itu minimal mereka punya kompetitif. Dia lihat temannya sudah ngerjain, aku belum, malu atau kalau dia nggak ngerjain akhirnya dilakukan. Tapi itu banyak nggak bisa dilakukan di rumah karena dia sendiri. Nggak bisa pembandingnya anak adiknya atau kakaknya. Yang bisa tuh sebayanya. Bersyukur kalau yang memiliki anak kembar itu bisa didapatkan. Stabilitas emosi ayah bunda, hampir sebagian besar remaja di usia ini memang stabilitas emosi belum terkendali dengan sempurna. Tapi tidak loss gitu ya. Dia masih ada kadang-kadang jebolnya, kadang-kadang emosinya dan segala macam. Dan itu masih kategori normal selama tidak sampai loss, itu nggak boleh sampai loss gitu ya. Penyelesaian masalah, anak-anak harus diberikan kesempatan untuk pertama menyelesaikan dulu problem-problem dihadapinya. Kita orang tua cuma memantau dulu dan berusaha untuk memberikan inisiatif penyelesaian itu dari anak. Baru kalau anak misalnya merasa butuh bantuan kita, baru kita bantu. Tapi bukan dalam bentuk menyelesaikan masalah, tapi memberikan insight pada anak-anak dengan dorongan yang dari kita. Jadi penyelesaiannya atau penentu dari pelaksanaan dari tugas-tugas yang tidak selesai itu siapa? Tetap adalah anak-anak yang bersangkutan. Kita misal ya, anak-anak tidak bisa menyelesaikan masalah sekolah, tugas-tugas sekolahnya. Kita bisa bantu, mengingatkan kamu mau dibangunkan jam berapa untuk bisa menyelesaikan, atau di mana yang tidak bisa, dan kita bahas bersama, berarti tetap dia mengeksekusinya di anak-anak. Jangan sampai di beberapa yang datang konsultasi ke saya itu eksekusi di orang tua. Daripada dia nanti dimarahin bu guru, daripada dia nanti malu di teman-temannya, ya sudah Bu, saya ngerjakan. Saya tidak berharap, ya sangat-sangat tidak berharap ada kejadian ini, dan saya yakin di sekolah juara nggak ada, gitu kan ya. Nah, relasi sosial, hampir sebagian anak-anak remaja itu normalnya, harusnya, gitu kan ya, mereka mempunyai minat sosial yang tinggi, minimal itu di rata-rata. Kalau ada anak-anak kita yang memiliki minat sosialnya rendah, mungkin barangkali kita perlu untuk mencari solusi untuk yang bersangkutan, karena secara umum remaja itu adalah fasenya mereka untuk bergaul. Nah, di sini memang kita harus ada tarik ulurnya pada saat anak-anak kita bergaul dengan teman-temannya, maka teman itu menentukan juga sikap dari anak-anak kita, maka kita memang bukan membatasi, tapi membantu anak-anak kita untuk memiliki lingkungan pergaulan yang bagus dan baik. Seperti itu. Nanti dari semua dari semua bentuk aspek-aspek psikologis yang sudah disampaikan ini, di kesimpulan dan saran pengembangan ini, kita membahasnya secara narasi. Jadi kalau kita penyajian ini bisa untuk orang-orang ayah bunda yang secara umum lebih gampang melihat tabel, dan bagian bawah adalah bagian dari ayah bunda yang lebih suka membaca narasinya, yaitu seperti orang-orang audio. Kalau orang-orang kinestetik biasanya mungkin ini akan disuruh pasangan yang membaca, nanti tinggal disampaikan ke dia. Nah, biasanya seperti itu. Apa saja sih bahasan tentang anak kita? Seperti itu yang biasanya terjadi. Kita juga mensarankan orang tua yang visual dan orang tua yang memang secara verbal dan juga yang kinestetik. Itu barangkali ayah bunda, sedikit barangkali saya akan bahas tentang di penyesuaian diri. Anak-anak kita sudah menjalani ya, barangkali kalau di Cimahi itu sudah PTM seminggu ya, mereka sudah mulai
walaupun masuknya baru beberapa hari gitu kan ya. Anak-anak kita di Bandung katanya sudah akan segera untuk menjalani hal yang seperti itu. Ada kesiapan mental yang harus kita berikan kepada anak-anak kita dalam hal di sini, terutama mungkin kedisiplinan yang mulai longgar kita lakukan, karena hampir 1 tahun 8 bulan anak-anak kita di rumah, tentang kebiasaan halnya seperti saat sekolah di sebelum pandemi. Bangun tidurnya jam berapa, tidurnya jam berapa, supaya tidak telat pergi ke sekolah, menyiapkan kebutuhan-kebutuhan sekolah, itu semuanya harus disiapkan oleh anak-anak secara mandiri. Terus kemudian juga semua, tadi sudah disampaikan oleh Bu Nunung, prokes itu benar-benar, dan itu sebenarnya harus dilatih. Misalnya di rumah, keluar dari rumah, mutlak mereka harus menggunakan masker, tidak melepas, cuci tangan itu lebih sering, dan mereka benar tidak berbagi makanan. Kalau dulu yang CS-CSan teman itu airnya misalnya 1 botol air mineral bisa diminum untuk beberapa orang. Untuk sekarang kita coba untuk lebih sehat lagi, maka kita harus memiliki air minum sendiri, tempat makan sendiri, berbagi alat-alat makan pun sebaiknya sekarang kita tidak melakukannya, supaya orang tua melepas anak siap, anak-anak pun dalam kehidupan pun dia menjaga dirinya sendiri. Selain dari itu, kasih doa, ya Bunda, itu yang paling utama. 25 tahun, dia masih mengingat dengan amat sangat pendapat teman-temannya ketika SD. Dia pernah dikatain begini tentang fisik juga ya. Jadi harus sangat hati-hati, harus sangat preparing-nya itu disiapkan oleh tim sekolah. Ya, di sekolah barangkali harus ada rapat. Ini suara dari mana, Pak? Mangga. Mohon maaf Bunda Elia, itu dari mana ya? Saya kembalikan barangkali Bapak, udah cukup yang saya sampaikan. Masya Allah. Takut nanti kepanjangan lagi. Terima kasih Bunda Elia atas pemaparannya tadi ya, luar biasa. Saya yang keinget banget tadi sama Bunda Elia disebutkan bahwa orang tua itu adalah psikologi yang terbaik buat putra-putrinya ya. Mudah-mudahan ya Bunda Elia, kami setelah belajar dari sini benar-benar kita bisa menjadi seperti psikolog gitu ya. Seperti ya. Tapi tadi ya beberapa panduannya sudah disampaikan oleh Bunda Elia. Bagaimana kita melakukan observasi untuk mengenali potensi putra-putri kita, dan kita juga bisa memanfaatkan jadi lupa, psikotes atau apa begitu ya Bunda Elia ya, sebagai sarana juga untuk mengenali potensi putra-putri. Dan alhamdulillah di SMP Juara, juga di Sekolah Juara itu sudah memang melakukan, ketika pertama masuk ke SMP Juara atau ke Sekolah Juara, putra-putri ayah bunda akan mengikuti psikotes dan yang langsung dianalisis oleh Bunda Elia, sehingga keluarlah laporan psikotesnya ya, psikologinya, observasi psikologinya, seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Bunda Elia. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Elia, dan juga tadi ada pesan-pesannya ya, bagaimana menghadapi PTM ini nih khususnya gitu ya. Terima kasih, betul sekali Bunda Elia apa yang sudah disampaikan. Alhamdulillah, kita masuk ke sesi tanya jawab, Bunda Elia boleh? Enggak, silakan. Baik ya. Sudah banyak pertanyaan yang muncul di kolom chat ini ya. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan dulu nih kepada ayah bunda yang mau bertanya secara langsung. Nah, mohon bantuan Bapak Ibu guru ya untuk melihat nih. Silahkan kalau ada yang berkenan mau menyampaikan pertanyaan langsung kepada Bunda Elia, bisa raise hand dulu. Please raise your hand. Nah, nanti yang ada kami tunjuk, kemudian boleh untuk open mic-nya ya, dibuka mic-nya, mikrofonnya. Ada, silahkan ayah bunda yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Bunda Elia. Ya, sudah adakah? Sepertinya belum ada, Pak. Baik, kalau belum ada, kita masuk ke beberapa pertanyaan Bunda Elia yang sudah masuk di kolom chat ini ya. Pertama, ya ditampilkan aja begitu ya pertanyaannya ya.
Pertama ada dari Bunda Hauri, Pak, kelas 7 AF. Dari Bunda Hauri, Bunda Elia tanya, Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara menyikapi anak yang introvert dengan kemampuan anak di atas rata-rata? Terima kasih Bunda Elia. Oke. Dijawab langsung aja barangkali. Atau mau disampaikan dulu Bunda Elia pertanyaannya? Kayaknya kalau saya langsung kali Pak, nanti takut lupa. Langsung, mangga silakan Bunda. Iya, terima kasih Bunda tadi yang bertanya yang di kelas 7 ya. Bagaimana sih kita menghadapi anak yang introvert? Sebenarnya anak dengan tipe kepribadian introvert atau extrovert sama saja. Cuma kalau anak-anak extrovert, dia dengan gampangnya untuk menceritakan apa saja pengalaman atau informasi yang dia dapatkan seharian kepada orang tuanya. Atau masalah-masalah emosional dia bisa dia sampaikan dengan langsung. Nah, kalau untuk anak-anak introvert, namanya juga introvert, semuanya masuk ke dalam dirinya. Dia simpan sendiri, dan dia mungkin akan menyampaikan kita dalam kondisi yang sudah gawat darurat. Nah, sebelum ini terjadi, jadi kita memang menyampaikan pesan pada anak-anak kita bahwa mereka kalau terlalu banyak kita recokin, dia harus ingin jadi anak kita dirubah untuk jadi ekstrovert. Itu merubah kepribadian nggak gampang gitu kan ya. Cuma kita menyampaikan pesan pada anak kita bahwa kita selalu ada untuk dia kapan saja dia mau, asalkan dia ngomong gitu kan ya. Jadi kita kalau bertanya pada anak introvert, semakin kita tekan, semakin gembok ditambah di mulut itu akan bertambah gitu kan. Nah, makanya sebelum gemboknya nambah-nambah, makanya kita yang akan sampaikan pada anak, oke, kalau dia enjoy selama dia bahagia, kita lihat, biarkan saja. Cuma kita selalu bilang, kalau kamu butuh, ya, Bunda, ada yang mau dibahas, tinggal datang ya, kamu tinggal ngomong. Kita selalu ada untuk kamu. Dan biasanya mereka akan datang kok saat dia mau membutuhkan kita. Itu barangkali ya, jadi nggak usah ditekan, selama kita lihat dia berjalurnya benar. Tapi kalau dia misalnya sudah mengurung diri, mulai memakai baju yang warna-warna gelap, terus di sekitar matanya sudah terlihat seperti mata panda, gitu, selera makannya turun, itu kita sangat butuh bantuan dia. Gitu. Jangan sampai itu sudah mengarah kepada depresi, nah seperti itu. Mudah-mudahan nggak sampai ke sana. Di sekolah selalu ada ekstrovert dan introvert, mereka akan bertemu dengan sendirinya, mereka akan cocok introvert dengan introvert, extrovert dengan extrovert, itu secara alami akan terjadi seperti itu. Itu barangkali ya Bunda, jadi nggak usah khawatir, itu cuma tipe dari kepribadian, dan kita hargai apapun kepribadian dari anak-anak kita. Ya, baik. Terima kasih Bunda Elia. Kalau saya menyimpulkannya, kita fokus aja pada kelebihan-kelebihannya gitu ya Bunda Elia ya? Benar, Mbak. Mau introvert, mau ekstrovert, yang penting mah fokus aja pada kelebihannya. Kekurangannya kita maklumi dan memang begitu. Dan ya. Ada tambahannya lagi Pak, ini Pak, kalau misalnya guru-guru di sekolah, kalau untuk bertanya tentang kejadian situasi kelas, itu lebih baik kepada orang introvert daripada orang extrovert. Karena dia pengamat yang baik ya Bunda. Pengamat yang baik. Nah seperti itu. Jadi dia punya kelebihan, yaitu diantaranya itu. Iya. Alhamdulillah ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua dari Bunda Nazwa Nurul. Bagaimana penanganan dan perlindungan dari sekolah jika ada salah seorang siswa atau siswi yang suka ngebully, bahasanya suka seperti itu. Sedangkan anak yang dibully itu pendiam. Semoga harapan kita sebagai ortu di sekolah SMP Juara tidak ada kasus-kasus yang negatif. Oh, ini pertanyaannya mungkin ke sekolah begitu ya. Saran dan sekaligus juga pertanyaan bagaimana penanganannya gitu ya. Mungkin nanti Bu Nunung, Pak Agung gitu ya sebagai yang berwenang akan menyampaikan, dan yang paling penting sih mungkin pesannya di sini ya, bagaimana agar semua itu bullying itu tidak terjadi. Atau dari Bunda ada yang mau disampaikan terkait bullying ini? Iya. Sebenarnya kalau untuk anak-anak usia SMP itu kemungkinan itu sangat mudah terjadi gitu ya, hal-hal yang seperti itu. Penanganan biasanya untuk kasus-kasus bullying itu terjadinya pasti kita menangani dua-duanya, korban dan pelaku, karena dia adalah anak-anak kita dua-duanya, maka mereka akan perlu kita berikan masukan untuk ini. Berarti kan di sini nanti ada kerjasamanya antara bagian kesiswaan, Bu Adinda juga termasuk di sini sebagai ASU akan menangani anak-anak seperti ini. Untuk anak-anak yang
pelaku atau dia yang melakukan bullying tersebut, kita akan memberikan mungkin masukan ke beliau bagaimana cara berteman yang baik. Semua orang bisa menjadi baik. Kebiasaan dia misalnya melakukan ini adalah kebiasaan untuk mendominasi atau menyudutkan orang lain, kita mengajarkan dia untuk berempati dan mencoba membayangkan ini secara persuasif ya, sendiri kita ajak anak pelaku, kemudian kita bayangkan dia berada di posisi adalah seorang yang menerima bullying gitu. Nah dari sana biasanya akan tumbuh perasaan, kamu enak nggak kita memantau saja misalnya sedikit dengan menutup matanya dan kita membayangkan dia menjadi seorang yang dibully. Nah nanti kita tanyakan perasaan dia. Begitu istri dia nyatakan perasaan dia, kamu mau nggak? Karena apa? Di atas langit biasanya ada langit lagi. Kalau kamu kelas 7 pelaku, kelas 8 pasti ada juga sejenis kamu gitu kan ya. Nah itu kelas 9 atau di luar gitu kan. Nah dengan kejadian seperti itu, kita bantu dijawab tidak, kita bilang, kamu bisa loh menjadi anak yang soleh. Dan kamu soleh loh, di rumah kamu punya kelebihan ini, misalnya bacaan Al-Quran kamu bagus. Sayang kan disertai dengan seperti itu? Nah itu kalimat-kalimat yang akan membuat anak-anak pelaku bisa ya, itu untuk nanti menurunkan grade-nya dan dia bisa bertingkah laku sesuai yang kita harapkan. Sementara yang menjadi korban, kita juga perlu untuk meng-up dia bahwa apa? Dia harus memiliki kemampuan untuk membela dirinya sendiri. Di sini apakah dia harus melawan dan segala macam? Tidak. Dan dia mungkin bisa menyampaikan ke orang tentang perasaannya. Si pelaku misalnya, dia bullying itu kan bisa lewat verbal, bisa juga lewat kekerasan gitu, bisa dengan sikap tubuh. Itu juga bisa dilakukan dan dia harus berani menyatakan, aku merasa tidak nyaman diberlakukan begini. Dan biar orang itu tahu, kalau tidak bisa dia bisa naikkan grade-nya lagi sampai 3 kali, dia mungkin baru bisa apakah dia mengeksekusi sendiri atau dia melaporkan kepada guru. Jadi Anda nggak boleh lapor langsung. Jadi apa? Seorang anak kita akan tumbuhkan untuk survive diri, untuk membela dirinya di lingkungan. Jadi harus berani menyatakan bahwa aku tersakiti dengan apa yang kamu lakukan. Ya tersakiti mungkin bisa fisik, bisa hatinya, bisa juga secara psikologisnya, pokoknya bisa membuat dia down gitu. Nah, anak yang sudah punya potensi seperti ini, kita juga memberikan kepada anak ini, misalnya orang tua mutlak, saya bilang anakmu anak laki, mau anak perempuan, anak kita harus mempunyai minimal cara-cara untuk membela diri dalam garis batas normal. Minimal dirinya sendiri. Dia harus bisa bagaimana menyelamatkan diri dia, baik fisik, baik itu secara verbal, dan juga termasuk di dalam hal ini kekerasan-kekerasan lain yang mungkin bisa terjadi. Itu barangkali sedikit ininya ya, sedikit tips untuk penyelesaian kasus bullying di sekolah. Jadi dua-duanya kita bantu. Satu menurunkan, yang satu menaikkan. Gitu. Tapi naikkannya ke arah positif, menurunkan juga ke arah positif. Itu barangkali Pak. Ya, baik Bunda, terima kasih ya. Jadi Ayah Bunda. Terima kasih banyak atas jawabannya. Iya, Ibu mohon izin Bapak bercerita sedikit tentang kasus yang tadi itu ya. Ada seorang teman gitu memiliki anak yang artinya dia pernah dibully ya, Ibu. Kemudian karena anaknya sangat pendiam, tidak pernah terbuka dengan siapapun termasuk dengan kedua orang tuanya. Mungkin karena dia disuka apa ya, kalau disebut penyendiri gitu ya. Kemudian kejadian-kejadian itu berlanjut hingga sampai dia tumbuh menjadi dewasa gitu ya. Itu dari tadi awalnya anak tersebut pandai, kelebihannya Masya Allah ya. Ternyata setelah kejadian kasus itu dia menurun gratis gitu. Dari semua penelitian itu akhirnya dinyatakan anaknya ABK gitu, yang darinya awalnya normal kemudian ABK seperti itu. Semoga orang tua selalu mendampingi anak-anak dengan membawa hal-hal yang lebih baik lagi. Iya. Itu, Ibu. Ya, makasih Bunda ininya masukannya. Benar itu Bunda. Kasus kalau kita lihat di Jepang itu, kasus bullying ini adalah kasus yang paling banyak menyebabkan remaja itu bunuh diri. Nah, jadi kalau kita berharap, sangat berharap Bang kepada orang tua, kalau anak-anak kita di usia remaja ini meninggalkan kebiasaan hariannya, misalnya anak semakin pendiam, makannya semakin kurang, dan dia tidak jarang interaksi, itu tanda-tanda yang disampaikan bahwa anak kita sudah masuk ke depresi awal gitu kan ya. Nah, itu harusnya segera dibantu.
Nah, kalau kita misalnya sulit untuk menggali, kita tinggal mencari banyak sekali ya di sini, apalagi sekarang di zaman pandemi ini, banyak sekali kita menemukan tempat-tempat untuk konsultasi yang bisa untuk membangkitkan semua orang harusnya kembali kepada kondisi awalnya, minimalnya seperti itu. Karena ini kan sekarang kita banyak melihat anak-anak yang ayah bundanya adalah misalnya harus meninggal dunia karena COVID dan segala macam, itu banyak yang depresi, dan itu banyak sekali yang perlu kita tangani bersama, siapa saja, tidak harus yang orang-orang yang profesional, tapi kalau sudah dalam kondisi yang seperti tadi Ibu sampaikan, itu sudah harus ditangani oleh tenaga yang profesional. Itu barangkali ya Bunda ya. Terima kasih atas informasinya. Baik, Ibu, terima kasih banyak Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih ada waktu. Ini Bu Adinda. Bu Adinda yang ngecek waktunya ya. Ya, banyak pertanyaan ini Bu Bunda Elia. Iya. Ya, mungkin ini coba saya ini satu lagi. Satu lagi saja Pak. Iya. Ya Bunda ya. Jadi Ayah Bunda mohon maaf jika tidak terjawab seluruhnya. Nanti mungkin ada kesempatan lain atau bagaimana begitu ya supaya bisa terpenuhi nih pertanyaan atau yang disampaikan oleh Ayah Bunda. Satu lagi mungkin ini pertanyaan berikutnya ini dari Ayah atau Bundanya M. Khalis ya. Ini satu tapi pertanyaannya 3, ini luar biasa ya. Assalamualaikum, Bunda Elia mau tanya. Satu, yang pertama, bagaimana tindakan orang tua untuk menanamkan pemahaman yang baik kepada anak bahwa yang kita sarankan untuk anak bisa dilakukan oleh anak. Karena sering ada hal-hal yang tidak mau dikerjakan oleh anak padahal untuk kebaikan anak sendiri. Itu yang pertama, Bunda. Kita langsung jawab ya Pak ya? Satu aja dulu ya? Satu aja ya? Iya. Panjang ya. Iya. Oh, terima kasih Ayah, Bunda. Ini pertanyaannya. Begini, kalau kita menerapkan satu aturan atau pemahaman kepada anak, kalau untuk anak-anak usia SMP, kita harus memang sangat memikirkan bahwa hal itu harus sesuai dengan pola pikirnya anak-anak SMP, gitu kan ya. Karena tidak melawan fitrah manusia, itu yang paling utama, gitu kan ya. Dan sesuai banget dengan ajaran Islam, itu yang memang kita sampaikan pada anak. Nanti kalau misalnya sekiranya anak tidak bersedia melakukan, nah itu yang harus kita pertanyakan gitu kan ya. Seharusnya kalau kita sudah membuat satu aturan bersama, maka aturan itu pasti dibuatnya dengan adanya dua hal, ada reward, ada punishment gitu kan ya. Kalau anak melakukan bisa reward diberi anak. Reward tidaklah harus berbentuk benda, bisa pujian, bisa pelukan, bisa juga hal-hal yang membuat anak merasa bahwa dirinya berharga gitu kan ya. Dan kalau tidak ada anak melakukan, berarti kita kan juga membuat namanya punishment. Punishment itu berbentuk hukuman. Maka mutlak anak harus mengetahui konsekuensi dari semua yang dia lakukan. Itulah bentuk seorang menuju dewasa, memahami konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan. Jadi kalau ayah bunda melakukan ini, bentuklah seperti kita melakukan rapat kecil keluarga. Jadi kita akan menyampaikan bahwa kita akan melakukan peraturan seperti ini. Dan anak pasti bertanya, kenapa? Nah, kenapanya ini harus terjawab sesuai dengan logikanya anak. Nah, logikanya anak umur segitu apa? Sesuai dengan fitrah manusia. Dan dia paham gitu. Nah, kalau setelah itu kita sampaikan, dan anak misalnya sudah memahami, nah baru nanti dari sana. Karena kita harus langsung pada dua hal. Kalau misalnya dia melakukan dengan baik, ada reward-nya. Nah, reward jangan pernah menjanjikan sesuatu untuk benda yang terlalu berlebihan. Lebih ke bentuknya apa, penanaman karakter lagi gitu kan ya. Dan kemudian ada punishment-nya. Nah, punishment ini disepakati bersama orang tua dan anak. Jadi kalau anak tidak melakukan dengan sendirinya, dan usahakan untuk punishment ini baru dilaksanakan setelah ada peringatan 2 kali. Jadi nggak langsung melakukan kesalahan langsung punishment, enggak. Kita masih mencoba, karena apa? Ini kan sosialisasi dulu gitu kan ya. Jadi sama dengan aturan-aturan di mana-mana juga kan seperti itu. Nanti akan ada peringatan pertama. Kalau kita mungkin kalau pekerja SP1 ya Pak ya. Gitu kan ya. Kemudian ada peringatan kedua, baru nanti ada eksekusi hukuman. Dan hukuman apa? Yang akan membuat anak bisa melaksanakan. Jangan terlalu gampang banget. Jadi misalnya kita lihat hal yang paling disukai anak kita apa? Misalnya dia adalah suka main game.
kita memberikan jatah waktu dia main game sehari berapa gitu kan ya. Ternyata karena dia melakukan game inilah yang akan kita kurangi. Jatah main game dia satu hari ini akan kurang misalnya 1 jam gitu. Kalau dia diberikan waktu bermain 2 jam, tapi dia nggak boleh habis gitu. Atau kita misalnya nggak boleh juga menggunakan, kamu tidak akan jajan 1 hari, nggak diberi uang jajan 1 hari kalau melanggar peraturan. Itu kurang bijak. Karena apa? Usia segini, walaupun dia sudah bisa berpikir dengan bagus, mana yang salah dengan yang benar, tapi godaan lingkungan bisa membuat dia nanti melakukan hal-hal yang negatif. Misalnya bisa ngambil milik orang lain yang bukan haknya dia. Maka kalau memotong jajan, jumlahnya paling banyak bukan setengah, 1/3 dari jajan anak. Nah, itu yang kita lakukan. Kalaupun mau besar, berarti dia akan dipotongnya 2 hari, gitu kan. Nggak bisa di hari yang sama. Gitu. Jangan semuanya diambil ya, Bun ya. Nah, kalau semua diambil, kita akan punya problem baru, Pak. Nah, gitu kan. Gitu barangkali ya, untuk pertanyaan pertamanya. Pertanyaan keduanya gimana, Pak? Dilanjut, Bunda. Baik, pertanyaan kedua ya. Pertanyaan keduanya adalah, bagaimana menyikapi anak yang sedang marah, tapi anak tersebut tidak mau berkomunikasi? Apa yang menjadi masalahnya? Mungkin ini bisa jadi terkait bullying juga ya, Bunda ya. Betul. Hingga orang tua menjadi bingung gitu ya, masalahnya apa? Itu, Bunda. Ya, memang kalau anak sedang marah ya, Ayah Bunda, sebaiknya kita nggak ngapa-ngapain, diam juga. Karena apapun yang terjadi pada saat marah itu tidak akan ada yang masuk. Karena kita harus sangat paham bagaimana sistem kerja otak. Kalau marah itu yang bekerja cuma batang otak. Sebanyak apapun nasihat yang kita masukin nggak masuk otaknya. Gitu kan? Jadi yang harus kita lakukan, buat dia bisa secepatnya cooling down. Turun dari kondisi marahnya. Yang terbaik, tinggalkan dia. Karena kalau biasanya marah itu apa? Kita kan harus merubah posisi ya. Nah, kalau anaknya, siapa yang paling bisa mendekati, bilang, Dek, duduk. Misalnya. Ayo kamar mandi, wudhu. Kamu salat dulu 2 rakaat. Nah, gitu kan kalau dia lagi marah. Kalau dia tidak mau sama sekali, tinggalkan dia. Nanti dia setelah cooling down, baru dekatin, dan baru kita tanyakan problemnya apa. Dan itu berlaku untuk anak usia berapapun. Dari kecil pun, kita nggak bisa penuhi keinginan anak, lebih baik kita apa? Diamkan dulu. Setelah diam, baru kita melanjutkan bertanya, kemudian baru kita menyampaikan bagaimana harus bersikap di usia yang sudah masuk usia SMP. Itu barangkali. Iya. Baik, alhamdulillah. Ya itu ya sarannya ya. Jadi ternyata Islam pun sudah menganjurkan ya, ketika marah itu ada caranya bagaimana menurunkan. Mungkin ini bisa disarankan kepada anaknya, tapi dalam kondisi anaknya memang mau menerima itu ya. Kalau masih belum menerima ya berikan waktu dulu untuk sendiri mungkin ya. Baik, terima kasih Bunda. Yang terakhir nih Bunda ya, apakah cara berkomunikasi dengan anak itu berbeda-beda ya dalam satu keluarga? Bagaimana cara melihat perbedaan tersebut, Bunda? Ya, terima kasih Ayah Bunda. Ayah Bunda, memang kita perlu untuk mengetahui karakter dari anak-anak kita. Jadi misalnya, bagaimana sih bisa mengetahui karakter anak? Kita bisa melihat. Ada anak yang pulang sekolah, dia akan langsung, nih aku tadi di sekolah bla 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 bla. Itu kan ada anak yang heboh pulang sekolah semuanya di halaman aja baru udah cerita semuanya. Itu kan anak-anak ekstrovert gitu kan. Dan temannya banyak gitu kan ya. Dia kalau nggak ketemu orang kayaknya bete banget gitu kan. Nah, anak yang seperti ini butuh ditanya. Butuh untuk dia segala macam diapresiasi, omongannya didengarkan. Dan ada anak yang masuk ditanya, ya gitu aja. Nggak ada apa-apa, semuanya dia baik. Nah, gitu kan ya. Nggak apa-apa kalau untuk anak-anak yang seperti ini kita yang memulai. Kita duduk dulu, kasih minum dulu, atau dia udah masuk kamar, ikutin, misalnya kita bilang, ini hari ini Bunda gini, kita ceritain aja ke dia. Nah, nanti terbiasa mendengarkan bundanya cerita, nanti anak juga akan bercerita, tapi dia nggak akan mulai dari halaman berceritanya. Udah diam dulu, tenang dulu. Bun, aku tadi di sekolah gini, pasti akan ngomong. Jadi untuk mensikapi setiap anak itu kan beda-beda. Ada yang tidak butuh kita bantu dia untuk mengeluarkan bagaimana untuk berbicara, karena dia sendirinya akan bicara, tapi ada anak yang memang kita butuh dulu memancing dia. Kalau semua lingkungan di rumah terbiasa untuk membicarakan, dia juga akan membicarakan walaupun dia introvert. Nah, seperti itu. Dan perbedaan berbicara anak yang masih kategori anak-anak awal dengan anak-anak akhir itu juga berbeda, apalagi remaja. Remaja hindari untuk berkata yang
terlalu sering. Nanti kan bilang mamaku bawel, bapakku bawel gitu kan ya. Bicaranya satu kali tapi didengarkan. Kamu dengar nggak? Dengar. Ya udah, apa coba? Misalnya boleh kali-kali kita lupa. Tapi kalau anak SD berkali-kali, Dek, lakukan. Bahkan kesalahan yang sama dilakukan berkali-kali. Kalau SMP kita nggak bisa. Cukup menyampaikannya dengan pemahaman ke anak dan dia harusnya paham. Nanti kita bilang, ya Mi udah ke kuping sekali aja. Kan gitu biasanya anak-anak yang menyampaikannya. Jadi kita memang harus membedakan cara bicara ke anak-anak dan anak yang sudah masuk remaja, dan berbeda juga kategorinya sebenarnya dengan anak yang sudah dewasa dini. Nah, dalam Islam yang tidak mengenal kata dewasa ya, ini pemuda yang sudah siap untuk berkiprah di dunia, itu mulai di SMP. Tapi di SMP tidak terlalu banyak kicauan lagi seperti kita pagi-pagi membangunkan anak, tapi harusnya dengan apa? Anak kita dibimbing juga untuk dengan tanggung jawab dengan apa yang sudah harus dilakukan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, barakallah. Syukran jazakillah Bunda Elia yang sudah pengalamannya dengan kita dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan masih banyak sebetulnya pertanyaan yang belum terjawab ini ya. Masya Allah, nampaknya kalau dilihat-lihat satu pertanyaan itu satu materi sebetulnya. Jadi tentang balijing satu materi begitu ya, tentang ekstrovert, introvert itu satu materi, bagaimana tentang komunikasi kepada anak satu materi lagi. Jadi sebetulnya ini tuh harusnya berseri begitu Bunda Elia. Ya, tapi bagaimanapun hari ini kita dibatasi oleh waktu, kita sudah ada di siang hari. Sekali lagi terima kasih Bunda Elia yang sudah bersama dengan kita. Mudah-mudahan tidak kapok nih, nanti diundang lagi. Insya Allah kita mah nggak bosan. Maaf lihat batin ya semuanya kalau ada kesalahan. Terima kasih Bunda Elia ya. Ayah Bunda semuanya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan dari pagi sampai dengan siang hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayah Bunda yang terus tetap setia berpartisipasi. Adapun kalau ada kendala-kendala tadi di suara atau di dalam sinyal dan lain-lain, mudah-mudahan apa yang tadi kita bicarakan mulai dari awal itu tertangkap, dan insya Allah rekamannya mungkin bisa dilihat juga nanti di YouTube mungkin ya, insya Allah di YouTube channel sekolah kita. Kemudian berkenaan dengan pertanyaan tadi yang ditujukan kepada Bu Nunung terkait dengan pembelajaran tatap muka, insya Allah nanti akan disampaikan penjelasannya oleh sekolah ya, bersamaan dengan surat tentang tatap muka yang akan diselenggarakan pekan depan, insya Allah ya. Kemudian hal lain yang belum terjawab, mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi bisa bertemu dengan Bunda Elia dan nanti kita bisa bersama-sama belajar ya tentang hal-hal yang tadi Ayah Bunda tanyakan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, Ayah dan Bunda semua, Bunda Elia khususnya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam kesehatan, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam acara yang sama, Parenting School SMP Juara Bandung di bulan yang akan datang ya, insyaallah. Diadakan sesi foto dulu, Pak. Oh, sesi foto, mangga ya. Kita foto bersama dulu ya, ya Bunda. Mohon berkenan untuk membuka kameranya dan menahan senyumnya mungkin ya, karena di sini ada 6 halaman ini ya. Yang foto siapa Bu Adinda? Sama saya saja. Oh ya, silakan. Kita sama-sama tampil yang terbaik. Wah ya. Alhamdulillah. Bu Dinda boleh 3 halaman di saya mah. Oh, nah dari boleh sama Pak Taru, boleh. Mangga Pak Taru. Persika. Sebentar ya. Pak Taru. Iya. Kasih apa? Ya. 1, 2, 3. Iya. Second kedua. Halaman kedua. Halaman kedua. 1, 2. Ya, boleh kasih 3. apa ya? Gayanya apa gitu? Jempol. Halaman ketiga. Ya. Juara Ayah Bunda. 1, 2, 3. Hai, terima kasih Ayah Bunda semuanya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan keberkahan ya, insya Allah. Kita tutup acara kita dengan kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.